Selamat siang anak-anak kami sekalian. Kembali lagi kita berjumpa pada pembelajaran yang kelima di kelas 10 IPS, di mana pada hari ini kita secara khusus membahas tentang memilih metode pengumpulan data di dalam penelitian. Nah, langsung kita masuk. Metode yang pertama adalah wawancara atau interview. Apa yang menjadi kelebihan dan kelemahannya? Kita lihat kelebihannya. Pertama, data yang diperoleh lebih mendalam karena kita bertanya langsung dengan responden. Yang kedua, informasi yang diinginkan cepat. Ya, kita bertanya, responden menjawab. Tiga, dapat dipastikan responden yang menjawab, artinya bukan orang lain. Yang keempat, informasi yang diperoleh dapat dipercaya karena orangnya langsung. Yang berikutnya, dapat lebih terbuka mengungkapkan hal-hal yang bersifat pribadi. Artinya tidak perlu malu, tidak perlu ditutup-tutupi. Oke. Tapi kelemahannya yaitu biayanya tinggi, waktu lebih lama. Ya, karena mungkin responden kita itu tempatnya jauh dan kita memerlukan ongkos transportasi dan sebagainya. Yang kedua, kelemahannya kondisi pewawancara tidak selalu prima, tidak selalu dalam kondisi baik. Mungkin moodnya kurang baik, mungkin kesehatannya lagi menurun. Nah, itu sangat mempengaruhi. Yang berikutnya, informasi yang diberikan belum tentu yang sebenarnya. Artinya responden bisa saja berbohong ya terhadap peneliti. Oke, itu metode yang pertama daripada observasi ya atau wawancara ya, wawancara. Nah, kita masuk yang kedua, angket atau questionnaire atau daftar pertanyaan. Ya, jadi ini dalam bentuk daftar pertanyaan. Nah, tujuannya adalah memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan situasi kondisi. Yang kedua, informasi yang diperoleh reliabilitas dan validitas. Apa reliabilitas? Ya, reliabilitas itu adalah bahwa pengukuran yang dipakai dengan menggunakan suatu tes, di mana tes ini tetap konsisten, artinya tidak berubah-berubah. Ya, yang mana dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Ya, jadi tes dilakukan berulang-ulang, tapi hasilnya tetap konsisten, tidak berubah-berubah. Itu reliabilitas. Validitas, sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi pengukuran. Oke, nah kita lihat jenis-jenis angket. Ini ada 3. Angket tertutup, responden tidak diberi kesempatan untuk menjawab yang lain. Ya, artinya misalnya pertanyaannya, apakah Anda sudah pernah menikah? Jawabannya ya atau belum. Jadi tidak ada jawaban yang lain. B, angket terbuka, responden diberi kebebasan untuk menjawab. Ya, contohnya jurusan apa yang Anda pilih dalam SNMPTN dan apa alasannya. Nah, itu terbuka. C, angket semi terbuka. Responden masih diberi kesempatan untuk memberi jawaban yang lain. Contohnya, apa yang menjadi hobi Anda? Nah, ABCD ada pilihannya, tapi E lain-lain. Nah, itu bisa dibuat apa yang menjadi hobi meskipun tidak ada di ABCD, ya. Nah, kelebihan dan kelemahan angket itu Anda bisa lihat sendiri nanti di buku catatan. Nah, sekarang kita lihat apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat angket. Nah, itu nanti ada 5. Yang pertama, hindari pertanyaan-pertanyaan ganda atau 2 hal yang ditanyakan, karena ini nanti akan membingungkan. Yang kedua, hindari pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, yang menimbulkan persepsi yang berbeda nantinya. Yang ketiga, gunakan kata-kata atau kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti. Artinya diharapkan ketika seseorang membaca pertanyaan dalam angket dia tidak bingung. Yang keempat, hindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya abstrak. Ya, sifatnya abstrak artinya tidak langsung to the point, ya, mengambang. Nah, itu hindari. Yang kelima, hindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengarahkan, artinya membuat atau menggiring opini peneliti tapi tidak sesuai sebenarnya dengan jawaban responden. Nah, itulah dia. Nah, langsung kita masuk yang ketiga, observasi atau pengamatan. Nah, apa yang diamati?
Yang diamati ini orang, kegiatan, ruang atau tempat, waktu, benda, alat, sikap, perilaku, itu yang diobservasi, ya, diamati dengan menggunakan mata dan telinga. Nah, apa kriterianya? Direncanakan secara sistematik. Yang kedua, harus berkaitan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, harus ada pedoman observasi. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan, ke masyarakat, kita harus punya list-list yang mana yang harus kita amati. Jadi tidak semua harus kita amati. Yang keempat, harus dapat dicek kebenarannya. Benar nggak itu? Nah, observasi ini sendiri dapat dibedakan atas dua. Observasi partisipasi, pengamatan terlibat. Nah, pengamatan terlibat ini bisa sebagian hanya pada waktu-waktu tertentu, ya, misalnya dia menjadi seorang siswa pada saat sekolah saja dia menjadi seorang siswa, selebihnya tidak. Penuh melibatkan diri secara penuh dalam objek yang diamati. Jadi misalnya dia secara secara keseluruhan dalam hidupnya dia sama dengan objek yang akan dia teliti. Responden misalnya menjadi seorang supir atau menjadi seorang pemulung dan tukang becak dan sebagainya. Nah, B, observasi dan partisipasi. Pengamatan tidak terlibat, hanya mengamati kehidupan siswa, pedagang kaki lima dan sebagainya. Artinya mengamati secara sekilas, ya, sekilas tanpa harus menjadi sama dengan responden yang diteliti. Nah, sekarang kita lihat kelebihan dan kelemahan daripada observasi. Nanti bisa kau lihat sendiri, ya, di buku itu ada beberapa, ya. Kelebihan observasi dapat mencatat dengan lengkap hal-hal yang berkaitan dengan perilaku responden, suatu kondisi, kejadian dan sebagainya. Kelemahannya memerlukan waktu yang lama dan sebagainya. Nanti kamu baca lebih lanjut, kamu pahami dengan baik. Itulah anak-anak pembelajaran kita pada siang hari ini. Salam sehat.